Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Motovlog Project tentunya di sini. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas apa ya cuy ya? Biaya eh, oprek mesin yang ketiga ya cuy ya. Karena ini udah overcharge 0,75 cuy. Dan di sini seperti biasa karena ini kan oprekannya lebih mahal ya cuy ya, karena sebelumnya itu kan nggak ada ganti klep di Overcharge 575 ini. Saya ganti klep itu, tapi saya belinya itu online cuy, soalnya kalau beli di bengkel sini lebih mahal ya cuy ya. Oke, pokoknya budget yang Overcharge 75 ini hampir setara dengan Overcharge 50 yang saya beli part-partnya di bengkel cuy. Oke, untuk salah satunya kita bahas langsung aja cuy ya. Part yang saya beli online itu eh, piston K48 itu yang saya beli online dari Jakarta itu ya. Soalnya di sini tuh piston K44 itu bit yang seperti ini tuh susah banget. Untuk bit ISP itu susah banget. Yang ada tuh bit karbo, bit FISA terkasar. Soalnya kan beda cuy. Jadi susah banget. Dan di sini pun untuk spare part yang bit K48 itu sangat mahal banget cuy, 150 ribuan cuy. Jadi saya beli dari Jakarta cuy. Untuk harga pistonnya itu 90.000, terus sama saya beli klep set in X nya itu sekitar 15.000, jadi harga partnya itu 105.000 untuk piston dan klepnya. Terus kalau untuk terus saya juga beli busi saya pakai NGK yang NGK aja, soalnya sebelumnya saya selalu pakai Denso, saya coba pakai NGK. Setahu saya sih NGK itu busi yang rekomendasi banget. Dari dulu saya pakai itu lebih enak dibandingkan Denso gitu cuy. Jadi saya beli busi Denso harganya 19.000 cuy, online juga 19.000 gitu cuy. Jadi pokoknya kita ngomong harga part barangnya aja ya, itu untuk ongkos kirim itu di luar dari harga part itu cuy. Udah tuh 105.000 tambah 19.000 gitu cuy. Nanti terus untuk beli part yang di sini tuh seal clap Suzuki itu harganya 15.000, terus top set 30.000, terus oli Federal Ultratech yang oranye itu harganya 40.000. Terus saya juga beli apa lagi ya di sini ya, yang beli di sini cuman seperti itu aja sih, sekitar 85.000 aja ya untuk top set, oli, dan apa tadi, seal clap ya. Karena sebetulnya seal clapnya kebetulan kemarin tuh udah ganti, tapi karena takut rusak lagi ya saya belikan dan saya pasang juga cuy, karena untuk mencegah adanya kebocoran lagi itu cuy. Jadi untuk biaya situ aja. Terus untuk biaya lemer itu 50.000 cuy. Kalau untuk biaya lemer itu tergantung dari cc motor cuy ya. Oke, jadi piston piston klep, seal clap, oli, top set, busi, lember itu untuk total harganya, total biayanya itu 259.000 nih deh. Oke, 259.000 habisnya untuk oprek 75 nih cuy. Sebelumnya untuk perbandingan, kalau sebelumnya saya pakai pensil cuy ya. Sebelumnya kalau piston di sini yang bit karbu itu 120.000. Anggaplah kalau di sini tuh 150.000 untuk klepnya, untuk pistonnya. Jadi kita udah hemat budget 60.000 dari pistonnya aja cuy. Kalau kita beli partnya di sini tuh harganya 150 ribuan cuy. Terus klep di sini tuh harganya sekitar 45 lah gitu cuy, masalah 45. Jadi sini saya udah hemat lagi sekitar kita anggaplah 50.000, hemat 35.000 cuy ya. Di sini udah hematnya udah banyak banget dari piston dan klepnya. Terus untuk oli sepertinya memang oli Ultratech Orange itu emang segitu harga pasarannya, 40-45 ya cuy ya, 40.000 saya dapatnya. Terus untuk top set harganya memang 30 ribuan, saya nengok di online pun 30.000 kalau yang dari sini saya. Terus seal clap 15.000 gitu cuy. Terus busi ini 19.000, kalau untuk harga di sini tuh sekitar 20.000 apa 25.000 gitu cuy. Untuk lemer itu semua tergantung ya, 50.000. Jadi saya tuh udah hemat budget hampir 100 ribuan ya cuy dari pembelian. Kita kira-kira tadi aja udah
berbunyi, hemat dari itu. Jadi untuk total oprekan yang ini itu cuma habis 255.000, nggak sampai 260.000, kurang 1.000 perak aja ya. Jadi ya biaya turun mesin itu sebetulnya nggak mahal cuy untuk part-partnya. Yang mahal itu biaya ongkos pasangnya cuy, soalnya ongkos pasang di bengkel-bengkel biasanya itu 200 sampai 300.000, kalau di Ahas itu 300.000. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, kenapa di Ahas biaya turun mesin tuh mahal banget bang? Soalnya di Ahas setahu saya sih, yang pengalaman di Beat Episode Terkasar itu, dulu saya turun mesin di 0,25 itu habisnya sekitar 700 ribuan cuy. Soalnya setahu saya di AAS ini dia sistemnya ganti baru cuy, ganti baru. Jadi anggaplah kalau klep dia ganti baru, udah sama seal klep itu udah ganti baru so pasti. Terus busi ganti, walaupun masih bagus atau nggak bagus itu busi pasti ganti. Jadi ya itulah makanya biaya bengkak. Soalnya kalau untuk busi standarnya Honda itu sekitar 30.000 25.000 kalau di AS, tahu saya sih sekitar segitu lah, nggak salah 25-30.000 lah nggak salah. Terus untuk klep so pasti kalau yang di AHAS itu lebih mahal, sekitar 70 50-an ya nggak salah ya. Piston 150 ribuan lah sekitar situ cuy. Biaya lemer itu mahal setahu saya kalau di bengkel AHAS. Dan untuk biaya turun mesin aja waktu itu 300 ribuan cuy. Kalau di bengkel-bengkel biasa sih sekitar 200 atau 250 ribuan gitu cuy. Ada juga yang 300 ribu tergantung dari mekaniknya cuy, bengkel-bengkelnya cuy. Jadi sebetulnya kalau kalian mau bongkar sendiri sih bisa hemat budget banget cuy. Biaya turun mesin biaya bongkar pasang itu bisa untuk biaya beli part-partnya cuy, gitu cuy. So pastinya menurut saya pribadi sih di zaman sekarang yang modern ini sepertinya kita tuh bisa bongkar mesin asal kita mau belajar tekuni juga ya. Jadi kita pasti kan di sekarang udah ada YouTube, ada Google, kita bisa cek cara-caranya kan pasti udah banyak suhu mekanik-mekanik yang mau berbagi di YouTube, di channel-channel gitu cuy kan. Jadi kita bisa belajar dari para suhu itu cuy, gimana cara bongkar mesin, gimana cara pasang ring piston, cara pasang piston, gimana rakit mesin dari awal sampai akhir. Soalnya saya pun awalnya tuh nggak berani di Overjazz 75 ini. Saya hampir 75%, 80%, 90%an lah saya yang bongkar sama pasang. Cuman saya minta skir klep, kayaknya saya belum paham banget untuk skir klep, karena skir klep itu harus paham gimana posisi si klep itu udah presisi atau belum ke tempat klepnya cuy. Kalau enggak ya bisa bocor cuy. Soalnya kalau kita nggak paham bisa berjam-jam cuy ya gitu cuy. Jadi di situ saya minta bantuan untuk skir klep dan proses pemasangan soalnya gear temeng agak kurang paham, tapi sebenarnya kalau mau dipelajari pasti paham cuy. Soalnya di dalam dunia ini setahu saya nggak akan ada yang susah kalau kita mau belajar gitu cuy. Jadi intinya semua tuh harus dipelajari, ditekuni, pasti semua tuh akan mudah gitu cuy. Jadi jangan putus asa. Kalau saya ini sebetulnya modal nekat cuy, karena satu budget nggak ada itu ya, satu pastinya budget nggak ada. Kalau ada budget sih males banget ya, kotor-kotoran gitu menurut saya pribadi sih. Kalau ada budget enaknya ke bengkel udah terima bersih jadi udah gitu cuy. Dan pasti kalau udah kenapa saya nekatkan sendiri cuy, karena yang satu nggak ada budget, terus kalau udah ke bengkel cuy pastinya ada aja yang harus diganti gitu ya. Pasti nggak luput lah, entah yang ini rusak, yang itu rusak. Jadi pasti kalau udah budget nggak ada, bawa ke bengkel makin jadi pusing. Kalau nggak diganti pastinya ya mau nggak mau diganti cuy kalau udah di bengkel. Kalau kita pribadi sih mau
yang penting hidup lah gitu aja. Sekarang sih intinya saya itu yang penting hidup, soalnya seperti video sebelumnya kan saya sudah bahas ada suara krek-krek dari area sini cuy ya, dari area sini cuy, dari area sini. Menurut info teman-teman yang ada yang komentar tuh katanya bisa jadi bearing krokasnya banget ya gitu, tapi nggak tahu juga cuy apa betul bearing krokasnya atau apa. Soalnya pun saya curiganya tuh di sini cuy, entah di apa ya, entah gear timingnya apa, timingnya udah aus, udah oblak atau gimana nggak tahu juga cuy. Tapi saya lagi cari tahu kalau di area depan tuh aman, terus pokoknya di area sini cuy yang bunyi krek-krek gitu. Tapi ini bunyinya saat gas standby, maksudnya gas tuh kita kalau posisi di idle ini posisi standar, kita diamkan aja, kita panas itu nggak ada suara denger gitu. Tapi kalau di saat kita jalan gas ditahan itu bunyi krrrr gitu, seperti kalau feeling saya sih seperti suara bearing gitu, bearing oblak, tapi nggak tahu bearing mana. Katanya sih ada yang berkomentar di video itu, katanya kemungkinan besar bearing kruk asnya bang. Berarti kalau bearing kruk asnya so pasti bearing ini cuy ya, soalnya kedengarannya di sini cuy, bisa jadi ya, soalnya ini kan magnet ini kan bearingnya tembus ke puli depan ya cuy, kan itu kan bearing stang piston ya, bisa jadi sih. Soalnya sebelumnya tuh sering terjadi apa ya, penguapan oli, sampai kadang tuh olinya tuh udah banyak banget menguapnya cuy. Bisa jadi karena mungkin kurang pelumasan bearingnya kena hantam jadi oblak cuy ya, tapi nggak tahu cuy ya. Pokoknya intinya sih sekarang sih hidup aja, kalau udah nggak tahu gimana solusinya. Kalau emang ada budget sih sekalian aja bongkar, kita ganti bearing BRT doa. Jadi support terus channel ini supaya kita bisa bore up lah. Kalau emang intinya sih support dari kalian tuh bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi untuk perbaikan di motor ini juga. Soalnya channel ini ya hasilnya dari motor ini juga cuy, jadi balik juga ke motor ini gitu cuy. Jadi intinya sih saya untuk channel sih cuman ya nikmatin aja, walaupun viewnya sedikit tapi ya saya tetap berusaha konsisten untuk upload tiap hari. So pasti nggak mungkin kalau kita sudah berusaha nggak Allah tidak akan mendengarkan setiap usaha kita. So pasti setiap ada usaha pasti ada hasilnya gitu. Menurut saya pribadi cuman intinya itu aja cuy. Oke, mungkin video sampai di sini. Ini saya membahas biaya turun mesin operasional 0,75, biayanya nggak sampai 260.000, kurang 1.000 perak aja ya. Oke, jadi ini mungkin bisa rekomendasi bagi kalian yang motornya lagi berasap atau makan oli tapi tidak berasap, atau beatnya vampir. Ini bisa jadi solusi kalian untuk yang mau bongkar mesin. Kalian belajar aja dari YouTube, kalian tekuni, kalian download, kalian pahami dalam-dalam, so pasti kalian bisa cuy. Soalnya nggak ribet ya, setahu saya nggak ribet menurut saya pribadi sih kalau kita tahu sela-selanya. Jadi intinya kita jangan takut mau rusak mau apa, itu kan motor kita. Kalau motor orang baru kita takut, kalau udah rusak ya udah berarti emang kita apes saja gitu, hitungannya gitu aja sih sekarang. Udah ya, ini pun motor ini kurang enak, tapi ya menurut saya pribadi sih untuk tarikan jos, cuman untuk suaranya itu yang mengganggu banget. Untuk tarikan sih enak, dari 100 yang 050 itu udah terjadi seperti suara kerak-kerak, tapi ya gitu cuy. Tapi waktu saya tes setang itu sih nggak oblak cuy, nggak tahu tapi ya cuy, karena saya kurang begitu paham. Jadi intinya situ ya, jangan lupa di like juga. Jadi kalau jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya. See you next time, bye bye.